Sel, kalau lu seandainya ini kontrak lu habis, lu akan pindah kemana? Waktu itu dia bilang, gue nggak tahu. Gue bilang ke dia, gue harap lu tetap di Eropa. Dia bilang, iya, gue pengen juga tetap di Eropa. Dan sekarang dapat Oxford. Masih dikritik juga. Kalaupun Marcelino nggak main banyak, dia tetap bisa belajar banyak. Kan ini anak masih muda, ya kan? Mungkin tahun depan, setahun, 1-2 tahun ini dia bisa pindah ke klub di mana dia bisa lebih baik bermain. Tapi kan ini punya youth-nya juga. Oxford kan punya youth, dia bisa bermain di situ. Pemain-pemain yang harus abroad untuk prestasinya gitu, untuk mendongkrak karirnya di sepak bola, gimana? Ya itu ada 4 pemain kita main di Jepang, itu nggak diberi kesempatan. Padahal juga pemain bagus. Dari Irfan Bahdim, Lili Pali, Arhan sempat di sana nggak kasih kesempatan pemain bola, jangan ke Jepang deh. Mending ke Korsel. Tapi kalau bisa kayak Eropa. Iya. Hai Jaspil, balik lagi dong sama kita. Dan udah lama banget nih Kartika Berliana tidak ada di Jaspil. Dan juga ada Koci. Halo Koci. Halo. Hari ini sebenarnya ya Jaspil, ini tema kita adalah peluang pemain timnas di klub barunya buat abroad. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu sama Koci, aku udah lama banget nih. Kan aku nggak tahu ya ketemu Koci kapan lagi gitu kan. Koci, kan Koci sempat tinggal di Belanda, nggak mau apa namanya ke Belanda-Belandaan gitu kayak Koci Van Dijk, Koci Van Helsing, Koci Van Hal gitu nggak mau ganti apa? Enggak. Karena semakin kesini Koci semakin Belanda banget loh. Masa sih? Iya bener. Belanda apanya? Contoh. Iya semakin pro aja gitu sama pelatih-pelatih Belanda. Ya kalau bagus kita dukung, kalau jelek kita kritik. Iya sih, kalau gitu kita kasih nama Koci sekarang Koci Van Dijk berkelit. Koci, tolong dong Koci tanggapan yang kemarin aku tuh ngeliat juga Instagramnya Koci tentang stand with siapa gitu, Ya. termasuk stand with Arhan tentang privasinya, bukan tentang Ya, masalahnya ya, ya. ya. Nah, kalau menurut Koci nih ya, sebagai Gen Z nih, aku perlu kejelasan kayak boundariesnya di media sosial sama apa yang harus kita share, sama apa yang harus orang tahu. Privacy itu menurut Koci gimana sih? Tolong jelasin dong Koci. Gue itu selalu dukung pemain timnas, siapapun orangnya. Jadi kalau ada satu pemain dibully sama siapapun pemainnya ya, dibully dan gue lihat pemain ini nggak salah, akan gue dukung. Intinya itu. Kebetulan sekarang Arhan, dulu sempat Marcelino, bahkan Kakak yang dibully itu gue juga lawan. Kita itu boleh mengkritik, tapi tidak membuli. Oke? Dan orang itu sering lupa bedanya atau mungkin IQ-nya nggak nyampe antara bully dan kritik. Ya, jadi siapapun pemain timnas yang dibully, gua akan bantu. Gua akan dukung lewat sosmed. Itu intinya. Jadi nanti ada siapa lagi, itu gua akan backup mereka kalau mereka dibully dengan cara yang nggak benar. Gitu. Jadi bukan kritik ya, kritik bebas, tapi ngebully no. Dan akhirnya ini kan gue juga jadi korban. Banyak hoax yang beredar kan. Jadi netizen kita banyak, nggak semuanya. Mereka hanya mau mendengar apa yang mereka ingin dengarkan. Jadi kalau gue keluarkan statement dan di situ jelas gue jelaskan, dipelintir. Kalau lu ngilangin 1-2 kata kan konteksnya udah berbeda. Iya betul. Nah, ini yang mereka lakukan seolah-olah ya ini kan bagian dari fitnah. Nah, ini hobi mereka. Kenapa? Biar mereka dapat panggung. Orang kayak gitu langsung gue blok. Nggak perlu gue diskusi ini itu. Karena tambah lama tambah kelihatan siapa yang pansos, siapa yang enggak. Gitu. Oke, jadi nggak usah kasih reaksi ke orang. Nggak usah kasih reaksi yang orang memang punya niat. Kan pilihannya cuma 2. Either dia bodoh, nggak ngerti, atau dia jahat.
dia paham tapi sengaja dipelintir. Iya. Nah, dua orang kayak begini kita hindari. Tapi memang resiko sebagai public figure untuk semua orang, termasuk pemain bola, pemain apa, ya hal-hal kayak gini bisa terjadi. Dan gue udah puluhan, ratusan kali mengalami itu. Nah, Apalagi Arhan, iya. apalagi Marcelino, apalagi Kakak, ribuan kali, puluhan ribu kali. Nah, Koci sebagai influencer, public figure, kan Koci tuh udah di ranah itu ya, yang bisa Ya, menginfluence hidup orang, ya, ya. menginspirasi, begitupun Arhan, Marcelino juga. Nah, itu harus seperti apa sih Koci membagikan kehidupan pribadi sampai dengan ada ranah tetap ada ranah privasi bagi Koci dan Harus. mereka? Nggak, intinya kan gampang. Kita tempatkan diri kita sebagai mereka. Gue ngurus dapur gue aja susah. Apalagi kita harus ikut campur dengan dapur orang. Nggak punya hak kita melakukan itu. Makanya di semua pemain timnas yang gue sorotin kan hanya profesi mereka. Kalau seandainya, salah satu pemain dulu pernah ada masalah dengan ribut di klub atau apa dan lain-lain, nggak pernah gue bahas itu. Itu ranah privasi. Iya. Jadi kalau seandainya mereka ada masalah di lapangan atau apa dengan orang yang jahat lah, yang coba framing mereka, nah di situ gue bantu. Tapi tidak dengan ranah di ranah pribadi orang, itu gue nggak mau ikut campur. Gitu. Jadi gue dukung semua timnas karena pemain timnas itu untuk gue aset negara. Oke. Yang kita harus jaga karena kita butuh mereka bertahun-tahun ke depan. Jadi gue berani bilang ini atas gue dan mayoritas netizen. Karena yang jahat itu cuma sebenarnya nggak banyak jumlahnya. Secara persentase nggak banyak, tapi kelihatan banyak karena mereka suka koar-koar dan fitnah. Apapun yang lu lakukan itu banyak sekali difitnah. Porsi gue sih masih jumlahnya puluhan ratusan lah, masih oke. Tapi yang ngetop lainnya banyak yang gue kenal juga kan. Wah itu parah itu. Benar-benar apapun yang mereka lakukan selalu dipelintir. Mereka niat baik pun dipelintir. Ya kembali dua, either lu tolol atau lu jahat. Tapi orang-orang kayak gini kena karma. For sure kena karma. Iya sih. Oke? Iya, sebagai netizen yang pintar berarti nggak mencampuri urusan lain yang Iya dong. nggak di-share Iya. sama mereka ya. Ngurusin hidup lu sendiri deh. Mau ngurusin hidup orang. Tapi Koci sebagai pelatih gitu, mantan pelatih gitu, Iya. terus sebagai pribadi Koci sendiri, semisal ada yang bully netizen, itu mentalitas anak yang pernah Koci didik tuh kayak gimana sih? Dulu Apalagi kan nggak seheboh sekarang. Oh iya, Dulu internet zaman nggak gue ngelatih semasif. nggak semasif sekarang. Ini sama kayak Arhan pernah bilang ke gue interview dia bilang, ya pemain timnas itu sama gue agak gimana gitu. Kenapa? Karena dia bilang nggak semua bisa dikritik. Dan kadang ada yang dikritik dimasukin hati. Arhan bilang begitu ke gue. Kalau Arhan kuat mentalnya, gue tahu dia. Tapi di sisi lain gue bilang, kritik itu bukan untuk menghancurkan mereka. Untuk memotivasi mereka bahwa lu bisa lebih baik loh. Terutama Marcelino, gue bilang Marcelino, untuk gue standar pemain timnas di sini, standar Marcelino di sini. Kenapa? Karena lu jauh lebih berbakat daripada pemain lain. Jadi kalau yang lain salah passing yang untuk gue masih bisa diterima, Marcelino gue nggak bisa terima. Itu gue bilang kan, karena ini pemain luar biasa, bener-bener bakatnya luar biasa. Entah dia berhasil atau enggak yang kita makan, gue juga dukung dia. Gue sempat tanya sama dia, Sel, kalau lu seandainya ini kontrak lu habis, lu akan pindah kemana? Waktu itu dia bilang, gue nggak tahu. Gue bilang ke dia, gue harap lu tetap di Eropa. Dia bilang, iya, gue pengen juga tetap di Eropa. Dan sekarang dapat Oxford. Masih dikritik juga, masih ada yang kritik. Iya, betul. Coach gimana pendapat coach tentang pemain titipan karena pemiliknya orang Indonesia? Kita dulu punya pengalaman jelek dengan Vise, bla bla. Gue bilang nggak ada korelasi yang sama sekali. Satu, lu nggak bisa bandingkan dengan Vise dan lain-lain. Dan apakah Vise jelek? Nggak juga. Tapi ini kan pendapat dia bahwa contoh yang gagal itu di Vise. Gue tahu karena gue beberapa kali siaran Vise waktu itu di TV One. Kan gue 7 tahun di TV One. Egy masih main di situ kalau nggak salah. Lupa gue. Intinya adalah lu nggak bisa banding-bandingkan. Kedua,
Kalaupun Marcelino nggak main banyak, dia tetap bisa belajar banyak. Kan ini anak masih muda, ya kan? Mungkin tahun depan, setahun, 1-2 tahun lagi dia bisa pindah ke klub di mana dia bisa lebih baik bermain. Tapi kan ini punya youth-nya juga. Oxford kan punya youth, dia bisa bermain di situ. Bukan di tim intinya, bisa main di U21-nya atau apa, kan dia bisa bermain di situ. Jadi kita harus melihat hidup itu dari sisi positif. Jadi gue sangat mendukung, gue terima kasih juga dengan Anin Bakri dan juga Erick Thohir mau menerima siapa namanya Marcelino, dan semoga tim kayak Como yang dimiliki oleh itu, bahkan Lecce kalau nggak salah, MTEK pemegang saham minoritas, bisa membawa pemain Indonesia ke sana. Mumpung coachnya lagi nyerempet ke Marcelino nih, kemarin kan juga ya banyak banget tuh yang kritik, bahkan banyak adalah media yang bilang kayak mending main di liga utamanya tuh Enggak, di Darul Takjil enggak, Sampang enggak, daripada di enggak. Liga Sepak Mending di Bola. Oxford, mending di Oke. Oxford, jauh. Oke. Kita hidup di Eropa itu beda dengan Malaysia. Yang Budaya. orang tidak lihat adalah pengalaman kehidupan yang dialami oleh seseorang yang tinggal di Eropa. Kalau lu sama sekali tidak meremehkan Darul Takzim, mungkin dari prestasi mereka cukup bisa bersaing di papan atas Asia ya. Tapi tetap environment-nya tetap Indonesia kan. Iya, Asia. Asia. Iya kan? Karena deket juga, dia bisa pulang balik. Enggak. Lu harus di Eropa, ibarat sedikit diasingkan dengan budaya baru, dengan biar pikiran lu itu terbuka. Jadi kalau orang main di Eropa atau sekolah di Eropa, kan orang sering bilang, ya di Singapura juga bagus. Memang Universitas Nanyang kalau nggak salah di Nanjing atau apa itu namanya di Singapura, itu top, termasuk top dunia, top 10 kalau nggak salah. It's not the point. The point adalah pada saat lu tinggal di Singapura atau tinggal di di New York, kalau masih, atau di London, beda cerita. Lingkungan yang membuat lu pemikiran bisa terbuka. Nah ini orang sering nggak paham. Iya sih, kayak Koci tinggal di Belanda punya idealis sendiri yang Iya. mana sekarang jadi one of a kind ya. Iya. Komentator, pandit, Iya, dan juga iya. influencer bola yang berbeda dari Iya. yang lainnya. Dan itu terbukti banget sih Koci. Terus kayak misalkan tanggapan Koci kayak pemain-pemain yang harus abroad untuk prestasinya gitu, untuk mendongkrak karirnya di sepak bola, gimana Ya Coach? itu tiap pemain berbeda ya. Iya. Tiap pemain berbeda, jadi kita nggak bisa pukul rata, kembali lagi ke bakat, ke fighting spirit, ke peluang. Kadang kayak ada 4 pemain kita main di Jepang itu nggak diberi kesempatan. Padahal juga pemain bagus. Iya. Dari Irfan Bahdim, Lili Pali, Arhan sempat di sana nggak kasih kesempatan, Justin Hapner. Nah hanya Justin Hapner bisa ngoceh-ngoceh kan. Iya. Kalau gue ngerasa nggak diberi kesempatan. Dan akhirnya dia ke Norway, tim utamanya Norway. Apakah sepak bola Norway lebih jelek dari Jepang? Kan enggak. Iya. Cuman ya gitu, tergantung klub mas. Makanya gue senang Arhan pindah ke Korsel. Iya. Di mana sudah terbukti Asnawi pun main di Korsel. Nah semoga Arhan juga pernah diberi kesempatan untuk main walaupun dapat kartu merah. Tapi at least diberi kesempatan. Maka dari itu gue bilang, pemain bola jangan ke Jepang deh. Mending ke Korsel. Tapi kalau bisa kayak Eropa. Iya, karena kalau digodoknya kalau ke Jepang itu cuma mengandalkan exposure-nya dari pemain Indonesia, Iya. kan tahu lah kalau Indonesia pasti sama para pemain bolanya Iya, ini betul. kita di luar kayak gimana gitu. Jangan ketipu deh sama klub-klub Jepang. Udah cukup 4 pemain kita. Iya, dia sampai ke pemain bola aja embargo ya. Iya. lebih menghargai produk sendiri Ya lah. kalau mau ke Asia mending ke Korsel lah. Iya, setuju sih. Tapi sekali lagi kalau suruh pilih, makanya gue harap Asnawi ini nggak kelamaan di Thailand. Gue harap dia pindah ke Eropa karena dia cocok, sangat cocok, dan dia bisa survive. Ini salah satu. Jadi gue intinya kembali concern gue itu di pemain bolanya, bukan di urusan mereka di luar bola. Itu bukan urusan gue, bukan urusan lu, bukan urusan kita. Tapi kita dukung sebagai pemain bola karena mereka aset negara. Ya, setuju banget. Nah, ngobrolin soal pemain yang lagi di luar, juga ada Elkan Baggett yang akhirnya secara resmi kayaknya nggak akan dipanggil lagi nih sama
Bapak STY Ya, kan. Nah, tapi dia juga kasihan banget Koci kenapa lagi kasihan? naik ke Liga 1 Ipswich-nya, tapi di-loan Dipindah ke lagi Liga 4. ke Blackpool itu. Ya, Nah, kalau Koci ngeliatnya gitu nggak gimana sih? masalah. Oke, tetap bisa berkembang ya? Liga 4 itu masih di atas level Liga 1 Mhm, iya. di Inggris, fasilitasnya dan lain-lain. Gue pernah lihat videonya Tranmere Rovers. Tranmere Rovers itu punyanya Pak Wandi. Oke. Mhm. Gila, ini fasilitas sudah kayak Valencia nih. Gue pernah ke Valencia, Wih, lihat semua, mhm, dan mereka videoin mhm, berapa ada lapangan rumput, lapangan mhm, sintetik, stadionnya. mhm, Ya beda tipis lah sama Valencia, yang mhm, notabene di Liga 1 mhm. Spanyol. Ini Liga 4 Inggris loh. Oke. Jadi nggak bisa dibandingkan. Mhm, Sama sekali nggak bisa dibandingkan dalam arti ya Liga 3 gue nggak kasihan sama Bagot. Buat oke. apa dikasihanin? Tapi ya dia harus tunjukkan bahwa dia bisa survive di situ jadi pemain terbaik tiap minggu kasarnya Heeh. dipantau sama Ipswich. Iya. Siapa bilang dia tahun depan nggak bisa pindah lagi ke tim utamanya Ipswich? Nah, kayak misalkan, oke lah, berarti kalau kemarin kan aku banyak juga ngelihat komen netizen kan tentang Elkan Baggett ini. Ya, Coach udah menjelaskan barusan kalau nggak perlu juga kita kasihan karena emang kualitas di sana beda sama di sini gitu kan. Mm-mm. Mungkin pandangan orang nggak seterbuka itu, makanya tadi Coach jelasin juga kan. Ya, ya. Nah, terus kalau misalkan pemain-pemain yang sekarang nih di Liga 1 pengen punya karir abroad kayak Ya. gitu, kalau dari Coach sendiri punya insight nggak sih harus yang kemana? Tadi Oke, kan jangan ke ya, Jepang gitu. ya. Gue sih tetap sarankan ke Eropa Mhm, itu bisa minta tolong ke PSSI. PSSI pasti punya networknya kuat, Pak. Apalagi Pak Erick Thohir, ya kan networknya luas banget. mhm, Satu. Nah, kedua bisa minta tolong agen yang punya network bagus di sana. mhm, Nggak usah jauh-jauh lah. Kontak aja kakaknya Irfan, si Fardi. Fardi kan banyak bantu pemain diaspora ke sini. mhm. Minta tolong Pak Fardi itu agen. Jadi lewat Fardi aja. Oh, jadi kita nggak usah nungguin talent scouting ya, tapi emang kitanya inisiatif buat Ya nyari. iya dong. Oh, Sama kayak kamu kuliah di luar. Terus iya. terus kamu tunggu orang nyodorin universitas dari luar. Kali aja Coach, Gue keplak juga loh. kali aja kan ya. Kepret lagi, kepret lagi. Udah dikepret Coach, aku dikepret netizen. Gitu. Jadi nggak harus ambil inisiatif lah. Oke. Harus minta tanya. Kecuali Apa yang ke klub yang harus ownernya dari Indonesia juga? nggak. Kalau ke klub, kalau bisa diusahakan ke tim utama di mana dia diberi kesempatan untuk bermain. Mhm, Tapi kembali lagi ke pemain itu, fighting spiritnya seperti apa? mhm, mhm. Nah, Koci, aku pengen denger juga dari Koci. Ini last pertanyaan dari aku, habis itu aku bacain pertanyaan kamu ya, gantian kita. Koci, kan kalau pemain bola ya setahu aku tuh atlet usianya tuh dalam artian karirnya tuh nggak panjang, nggak sampai mereka 40 something gitulah. Beda sama Koci kan, Ya, long last. Long last. Terus kalau atlet lu milih milih gimana sih Coach? Kayak misal yang dia harusnya bisa dipilih jadi timnas Belanda, tapi finally dia milih ke kita. Nah, itu umur mereka nggak atau ada kebiasaan parameternya, nggak ada. nggak ada Oh, parameternya. Ini kembali lagi ke hati, oke. sukanya di mana. Kalau mereka merasa nggak nyaman, ya mereka nggak pilih. Ini contoh, ini yang Indonesia mungkin belum terlalu banyak. Di Belanda itu banyak Maroko. Mhm, Maroko itu kan jaraknya cukup kualitas timnasnya cukup jauh kan. Belanda lebih tinggi, lebih jelas lah daripada Maroko kan baru akhir-akhir ini nongol. Tapi dari dulu lebih pemain kayak Ziyech lah. Dia lebih pilih Maroko padahal dia bisa main di timnas Belanda. Mazraoui pilih Maroko lebih itu padahal bisa di timnas Belanda. Tapi Bularus pilih timnas Belanda. Avelay pilih timnas Belanda. Jadi susah. Nah, Indonesia kan sama timnas Belanda jaraknya jauh. Tapi kembali lagi bukan masa itu nomor 2 3 mungkin ya. Tapi pertama itu dari hati. Mereka lebih nyaman di mana? Kalau mereka merasa di sini mereka kan superstar kan. iya. Padahal di klubnya ya kayak Stripe lah contoh Ivariano itu kan nah, nggak ada yang lihat kan kalau di Iya. Ya di jalan-jalan sini di jaminan Utredenan exposure lah, Coach. exposure luar biasa. Iya. Nah, kembali
sekali lagi tergantung hati pemain itu maunya main di mana. Iya, nah tanggapan Koci kalau netizen kan kayak banyak juga, misalkan udah ngebidik siapa nih, Pak STY, terus kayak akhirnya nggak milih kita, kurang nasionalis. Itu tanggapan Koci gimana kan Enggak, Koci? itu kamu maksudnya antara Elkan dan itu kan? Enggak, gue rasa itu masalah perbedaan budaya aja untuk menanggapi sesuatu. Enggak ada yang salah. Mhm. Gue pengen Elkan datang, gue kecewa Elkan nggak dipanggil, tapi gue paham dia pelatihnya. Jadi gue tetap dukung Sintayong 1000%. Mmm, Sintayong yang tahu sikonnya. iya. Sintayong yang tahu dia gantikan Hopner sama Ahmad dengan siapa. Mhm, Bukan kita. Kita kan netizen juga. mhm. Kalau gue ditanya, dan orang sering tanya, Coach Elkan gimana? Ya gue pengen Elkan datang. Tapi kan kita nggak tahu pertimbangan Sintayong. Ya kan? Maka dari itu gue bilang kalau Sintayong nggak panggil, which is sekarang emang nggak dipanggil, tapi that's okay. Gue tetap dukung Sintayong. Ujung-ujungnya adalah nomor satu apa? Timnas. Iya. Baru pemain, pelatih, PSSI, Mhm. baru netizen. Jadi ini nomor satu. Demi kepentingan timnas, ya semua yang di bawah mendukung timnas ya gue dukung. Setuju, ternyata seperti itu. Baiklah, kalau begitu aku akan menanyakan pertanyaan dari kalian gantian ya. Nah, pertanyaannya langsung dijawab sama Koci dan ini sudah disediakan langsung ada Aceh. Permisi Koci, saya mau nanya mengenai peluang Indonesia lolos ke ronde keempat kualifikasi. Seperti yang Koci bilang, peluang sekitar 30%. Jika sekarang ada tambahan kiper dan mungkin ke depannya ada tambahan striker, back dan gelandang, yang katakanlah grade A, apakah persentase peluang tersebut bisa bertambah? Kira-kira berapa tambahan pemain yang diperlukan menurut Koci? Terima kasih sebelumnya. Ya akan bertambah. Sekarang kan 30, sekarang lebih ke 40% dengan hadirnya Martin Paes. Oh iya. Ya, bukan Paes, tapi Paes. Ya, aku kalau nyebut dia selalu kayak mau senyum gitu, Martin Paes. Apalagi sambil lihat fotonya Martin Paes. Gitu. Oh enggak gitu ya? Lebay. Jadi peluang karena kiper itu penting banget. Mhm. Apalagi kita ketemu negara yang udah sering ikut Piala Asia, sering main di Piala Dunia. Tapi itu kan di atas kertas. Realitanya kita nggak tahu. Kita harus lihat lagi ya. Sayangnya dia nggak bisa main lawan Saudi kan, telat daftar. Tapi habis itu dia bisa main lawan Australia di kandang. Kita lihat. Semoga benar sesuai dengan apa yang gue kenal Martin Paes sudah lama karena dia bekas kiper FC Utrecht. Jadi gue dulu sering lihat dia main. Ini kiper bagus, bener bagus. Cuma waktu itu dia cedera lama. Eksplosif gitu maksudnya Coach. Nggak bagus. Hmm. Pas dia cedera, kiper cadangan yang dimainkan itu mainnya bagus. Ya. Jadi pada dia sembuh dia jadi cadangan. Ya itulah terjadi dalam sepak bola. Tapi habis cedera dia nggak berkurang performanya. Dia nggak dimainin. Tapi nggak dapat menit sama sekali. Nggak banyak. Oh. Dan akhirnya dia pindah ke Amerika kan. Gitu. Dan di Amerika kan jadi player of the year juga. Nah, itu terbukti bahwa dia memang bagus. Iya. Tahu. Iya. Coach, ini kan kedepannya akan ada tambahan striker, back dan gelandang. Ya semoga. Ya kita nggak tahu. Ini kita terlalu berandai-andai ke depan. Tapi makanya tetap dicari mulu. Oh pasti. Iya. Dicari belum tentu dapat kan? Iya susah loh. Iya. Nah, kamu nyari aku terus belum tentu ketemu kan? Itu sih iya, aku akuin. Coach, kalau misalkan kayak gitu berarti kan bakal worth banget nggak sih kayak persaingan untuk menaikkan mentalitas pemain-pemain di Liga 1 Oh gitu. iya. Transisinya terlalu cepat nggak sih? Enggak. Mereka kaget gitu, Enggak. pressure. Gue juga nggak menyangka bahwa Sintayong berhasil meningkatkan prestasi Indonesia secepat itu. Gue nggak nyangka juga. Gue nggak nyangka dia berani cut satu generasi. Dia datangkan diaspora, diangkat. Ini justru seperti yang Hamka bilang waktu kita tanya Hamka, dan gue setuju banget sama Hamka. Dia bilang, ya ini pemain Liga 1 harusnya lebih termotivasi, bekerja lebih keras lagi, tingkatkan lagi performa mereka. Jadi pemain Liga 1 sudah tidak masuk zona nyaman. Kalau mereka mau bersaing di timnas, ya mereka harus bekerja lebih keras lagi. Pasti disorot kok. Iya. Makanya kalau di luar justru pressure-nya berkali-kali lipat dari Iya, sekarang ya. iya. Kalau kita punya mimpi untuk ikut Piala Dunia seperti netizen, seperti PSSI, seperti pemain, punya mimpi, kita harus ikutin standar negara
yang langganan Piala Dunia. Iya dong. Iya. Karena standar mereka di sini dengan standar ini mereka ikut Piala Dunia terus. Contoh Jepang, Korea, Australia, Saudi cukup sering lah. Nah sekarang mungkin Qatar yang lolos ya kita nggak tahu kan. Tapi semoga Saudi kita bantai di sini. Bisa. Bisa, kenapa nggak bisa? Artinya standar mereka kita harus ikutin. Dan untuk bisa mengikuti standar pemain harus dirubah dari segala segi teknis dan non teknis. Iya. Teknis, akurasi passing ditingkatkan, contoh. Iya. Non teknis, jangan baperan, contoh. Kalau lu dihantam kiri kanan sama media netizen. Iya. Pemain di atas yang udah langganan ke Piala Dunia udah katam mereka sama gituan. Udah nggak gitu lagi ya. Iya. Iya. Oke. Semoga menjawab ya Aceh. Ada Rivaldo_Roni. Izin coach, ngomong-ngomong soal pemain Indonesia yang mau abroad, apa lebih baik gabung ke klub Eropa yang dimiliki orang Indonesia saja, seperti Marcelino ke Oxford United dan Ragnar ke FCV Dender, kecuali Como karena merendahkan Tom Haye. Karena belajar dari Egy dan Witan yang sempat berkarir di Lechia Gdansk. Betul nggak coach? Lalu Betul. ke klub Slovakia tapi jarang diberikan menit bermain dan akhirnya tidak perpanjang kontrak karena selalu dipanggil timnas. Kalau gabung ke klub yang dimiliki orang Indonesia pasti bisa diusahakan beri izin untuk gabung timnas sehingga karir mereka di sana tidak putus di tengah jalan. Iya dan tidak jawabannya. Apakah lebih baik gabung ke klub yang dimiliki orang Indonesia? Iya, tapi nggak selalu bisa. Nah, kasusnya Como ini bukan merendahkan, tapi pemilik Como nggak mau ikut campur, dikelola sama adalah yang mereka lebih paham teknis. Dan di Oxford pun bukan berarti di Oxford bukan berarti pemilik Indonesia Marcel tiap main tiap minggu ya, nggak ada cerita begitu. Itu ada nggak ada. Itu ada benar-benar kalau pelatih bilang nggak boleh main ya nggak main. Tapi diberikan kesempatan untuk latihan untuk bermain mungkin. Tapi kalau seandainya Marcelino jelek nggak dipasang. Kalau dia dikasih kesempatan bermain terus dia jelek nggak akan dipasang. Beda sama liga lokal, pemiliknya very powerful. Di sana nggak bisa begitu, nggak segampang itu. Maka dari itu Como ini bukan merendahkan ya, makanya dia tulis dalam tanda kutip kan. Jadi memang Como mengatakan kita nggak butuh pemain seperti Tom Haye. Tapi kalau lu tanya gue, apakah Tom Haye cocok main di Como? Sangat cocok, bahkan bisa jadi starter. Tapi ini kembali ke selera kan, nggak ada yang salah, cuman kembali ke selera. Jadi kalau orang nggak main bukan masalah dia jelek, tapi kadang selera pelatih dan lain-lain. Kayak mungkin Raheem Sterling pas Chelsea yang sekarang si Enzo nggak dibuang juga. Sterling, Gallagher sama Chilwell, bukan mereka nggak bagus. Iya. Sama Trevor Chalobah ya. Iya. Oh gitu coach, jadi berdasarkan pelatihnya ya. Iya. Oke. Next. Rivaldo semoga terjawab ya. Next. Empty Mind. Saya selalu Koci mau tanya yang VC Aziza itu Koci ya? Oh, video call Aziza itu Koci ya? Hehe, bercanda. Pertanyaan saya ke Koci sebagai pelatih yaitu bagaimana menyikapi jika ada salah satu pemain terkena masalah pribadi dan berdampak pada kualitas permainan di lapangan. Koci sebagai pelatih bagaimana memberikan solusinya agar tampil maksimal di setiap pertandingan? Makasih Koci. Oke, ini fitnah. Oke, ini jelas fitnah. Karena nggak ada bukti juga. Orang cuma ngomong-ngomong ini fitnah jelas. Tapi it's okay, rezeki gue bertambah. Soal ini yang pernah gue alamin dan gue pernah mengalami itu pada saat gue tahu pemain timnas gue punya masalah pribadi. Gue bicara dari hati ke hati. Gue ke kamar mereka, gue kunci kamar, gue bicara, gue kasih solusi. Dan kalau bicara berdua mereka lebih lepas daripada banyak orang. Gue bantu dan ini gue yakin Sintayong melakukan itu juga. At least ada komunikasi lah. Tapi nggak disuruh main dulu berarti sampai heal? Ya belum tentu. Main itu bukan berdasarkan kasus yang mereka alami. Kan, main itu berdasarkan kualitas yang mereka miliki pada saat latihan. Iya. Di latihan kan kelihatan, oh ini lagi bagus, oh ini lagi jelek. Nah itu dimainin. Dan sebenarnya nggak ada masalah. Masalah itu cuma di sosmed kan.
Wong Arhan udah keluar cancel, kita santai-santai aja kok. Iya. Ya, jadi yang bikin masalah itu netizen, bukan pemainnya. Iya. Jadi gue merasa Arhan gak ada masalah. Iya. Gitu. Ya semoga menjawab ya Empty Mind. Oh namanya Empty Mind. Ya, Pantesan. ya pantesan mainnya MV. Maaf. Tolong diganti nama lo ya, biar lo pinteran dikit. Namanya Full Mind ya biar penuh. Gitu. Next. Wah kacau. Coach, ada Erna. Coach, mengapa timnas yang dipilih untuk Piala AFF nanti pemain U23? Apakah di era STY tidak kesempatan untuk para pemain senior yang ada di Liga 1 untuk membela timnas? Ada yang bilang STY nggak fair karena pemain seperti Stefano Lillipali selalu bermain bagus di Liga 1 tapi tidak diberi kesempatan. Gue paham komplain dari Erna dan netizen lainnya, bahkan dari pemain senior, gue paham. Tapi kan sekali lagi, ini kita lihat pemikiran PSSI. PSSI itu cuma punya beberapa pilihan. Gue mau lihat jangka panjang, yaitu mainkan kasih jam terbang U23 karena ini untuk timnas senior, atau gue mau cari trofi. Gue mainkan pemain yang lebih hebat. Pemain senior lebih hebat daripada U23. Kalau lebih banyak pemain Liga 1. Ya dong? Tapi apa yang diincar dulu, prioritasnya yang mana? Jadi kembali lagi, ini bukan salah ini, salah itu, enggak. Tapi PSSI memprioritaskan memberi jam terbang kepada anak muda agar mereka kedepannya lebih gampang adaptasi ke senior. Gitu. Tapi kalau ditanya peluang untuk meraih trofi lebih besar kalau senior yang main. Iya. Cuman gue paham apa yang diinginkan oleh PSSI dan gue nggak masalah dengan itu. Masalah prioritas. Begitu ya. Udah kita dukung aja ya untuk kebaikan sekali Kita lagi. dukung aja. Timnas kalau kata coach paling atas tuh timnas ya coach ya. Kita dukung aja, itu intinya. Akhirnya kamu pinter. Kan setiap ketemu udah pinter. Next, semoga Erna terjawab ya. Yusuf Sofyan, Koci mau tanya kenapa pemain keturunan kebanyakan rata-rata berasal dari FC Utrecht. Apakah memang Utrecht tanpa L pakai T di belakangnya ya Pak Yusuf Sofyan? Apakah memang di sana yang memberi peluang bagi warga keturunan Indonesia atau pemiliknya orang keturunan Indonesia? Karena sebagian besar pemain keturunan kita asal klubnya FC Utrecht. FC Utrecht. Utrecht. Oke, gini jawabannya. Gue sangat tahu FC Utrecht karena gue dari kecil sudah mendukung FC Utrecht tiap tahun ke stadion. Pemiliknya itu Belanda, dirteknya itu menantunya, pelatihnya Belanda, gak ada Indonesiaan. Tapi lebih ke kebetulan. Oh, gitu. Bener kebetulan. Dari zaman dulu begitu? Iya, kebetulan aja. Oh, oke. Bahwa memang ada yang keturunan, bukan mereka yang lihat dari keturunan Pak Sofyan. Tapi ini semua benar-benar kebetulan. Marek Klok, Shane Patinama sempat, Vano Lillipali, Ivar Jenner, oleh Romani yang sekarang diincar. Ya ini benar-benar kebetulan. Sebelum Marek Klok Lillipali ke Indonesia, gue nonton Utrecht Ajax sama dia. Sebelum dia ke Indonesia. Jadi gue kenal Vano udah lama. Oh, jadi jawabannya adalah kebetulan. Iya, benar-benar kebetulan. Gak ada pilihan ini keturunan Indonesia. Maksudnya di klub lain banyak juga kan keturunan Indonesia? Atau gimana? Gue gak tahu. Kalau sekarang kan coachnya masih sering nonton. Gue gak tahu. Yang gue tahu benar-benar banyak di Utrecht. Gitu. Dan orang Indonesia itu gak banyak loh di Utrecht. Lebih banyak di Den Haag sama Amsterdam. Oh gitu. Ya. Tapi ya terima ya. Ya kan, gue 20 tahun tinggal di situ. Iya sih. Iya. Nah semoga terjawab ya Yusuf Sofyan sama dibetulin itu ya kata-katanya typo. Ya. Utrecht tanpa L, belakangnya pakai T. Ini Utrechtman soalnya ya, jangan main-main. Oke, next. Wawan Kurniawan. 1. Koci, syarat bermain di Liga Inggris kan sangat ketat. Kok Marcelino bisa ya bermain di Inggris? 2. Kalau Indonesia masuk Piala Dunia 2026, apakah ada nazar dari Koci? Nazar itu apa sih? Nazar tuh kayak janji gitu loh. Janji udah terpenuhi.
Iya, Oke. janji kalau akhirnya mimpi Koci atau yang Koci inginkan terjawab gitu. Apakah live YouTube nonton masih Persib di GBLA atau ada yang giveaway? Fun guest, aja Koci, tapi ya tetap jawab dong. Oh, fun question, sungguhan. Question Bentar, dong. ini gue apakah live YouTube nonton Persib di mana? Aku juga nggak ngerti sih maksudnya Enggak, gue gimana nggak mas. nonton Persib. Nonton di TV enggak, apalagi di YouTube live. Atau Belum. ada Dulu giveaway. gue pernah live Persib ya di UCTV. Oke. Dan yang nonton banyak banget. Terus Cuman permainannya udah nggak menarik untuk gue. tahun berapa itu? Sebelum COVID. Oh, coba nonton Liga 1 yang sekarang kan udah ada VAR tuh. Ya, Ya mungkin kan? nanti. Waktu gue juga terbatas, Iya, Keles. iya, iya. Ya kan aku dukung aja liga kita sendiri. Oke, Ya. nomor 1 kita berterima kasih kepada Pak Anin, Pak Erik sebagai pemilik Oxford bahwa berkat bantuan mereka Marcelino bisa main di Oxford. Itulah, oke. Kedua, kalau Indonesia masuk ke Piala Dunia, gue mungkin bisa jadi gila, setengah gila, karena ini sesuatu yang benar-benar unexpected. Oh, oke. Saking Oke, bangganya ya. saking senangnya. Mhm. Em, Ya, ini salah satu impian gue bahwa sebelum gue mati gue bisa lihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Bisa lah ya, kita doain. Semoga gue masih bisa lihat Indonesia berkali-kali tampil di Piala Dunia. Amin, amin, amin. Tentu Eh, bersama asistennya ya. Terus enggak. Apakah janji enggak? Karena kalau gue janji harus ditepati. Dan gue pernah tidak menepati 1, 2, 3 kali janji, oh ya. tapi 1000 kali gue tepati. Wih, Jadi gue nggak mau bikin janji. Cuman gue bisa setengah gila kalau Indonesia lolos. mungkin nanti kalau Indonesia lolos ada giveaway aja kali ya dari Just Talk. Wis. Giveaway mah gampang. Tapi untuk member. Jadi harus jadi member dulu. Sebagai kardus saya nggak menerima. Next. Next. Ada Solah Hasian. Permisi coach, langkah apa yang harus dilakukan oleh PSSI saat ini untuk memaintain progres timnas yang sudah dibangun saat ini agar ke depan tidak mendadak rontok? Terima kasih coach. Ya, di PSSI ini kan tergantung ketua ya. Jadi gua harap Erick Thohir masih 10 periode di PSSI, tapi itu kan nggak mungkin. Yang paling mungkin 3 kalau nggak salah masih boleh. Jadi gua harap Pak Erick sehat selalu, pimpin karena progres di bawah Erick Thohir ini luar biasa. Ya, kalau ditanya memaintain progres, Pak Erick sudah lakukan itu. Dan kedepannya akan dimulai dengan pembinaan, ditingkatkan seluruh Indonesia, rutin, main dari September sampai Mei, umur 6 sampai 17 tahun, setiap tahun, sehingga kita punya pondasi yang kuat. Tapi so far gue sangat happy dengan PSSI sekarang. Makanya gue juga sekali-sekali masih kontak sama orang PSSI kan. Tapi coach jangan gabung Enggak, ya. gue nggak mau masuk. Gue Biar tetap di coach luar. dari luar aja suaranya gitu. Betul. Tapi kemarin aku sempat lihat wawancaranya itu loh, Yang Pak mana? RT, yang banyak banget. Nanti bakal ada kompetisi-kompetisi amatir gitulah. Ya, betul. Which is good. Maka dari itu kritik Pak Erick Thohir itu nggak anti kritik, nggak masalah dia dikritik. Cuman sekarang gue sangat jarang kritik PSSI kan. Karena ya emang jalannya udah benar, masa kita kritik karena harus mengkritik, ya nggak gitulah. Tuh. Kritik kalau salah, dukung kalau benar, udah gitu aja. Mantap Dan banget. kritikan dari gue itu bukan untuk menghancurkan orang, untuk membangun, untuk memotivasi. Iya. Ini orang netizen harus belajar bahwa kritikan itu positif, bukan negatif. Iya. Gitu. Gue pun sering dikritik dari anak buah gue, netizen kasih gue masukan. Ya, karena kita manusia, kita membuat kesalahan. Gitu. Aku nggak dikritik langsung dikepret. Mana kritiknya? Udah keseringan. Next,
Ada Dafarap, seperti yang dibahas podcast bersama Mamat kemarin, Coach, terlepas sistem PSSI yang sekarang cukup bagus, seandainya mendadak ada kebobrokan, apakah Coach Justin siap mengkritik terus karena stuck gitu-gitu aja perkembangannya? Iya, Oh iya. pasti. Pasti gue kritik. Karena kita harus sadar kemampuan PSSI pun ada batasnya. Nah, sekarang yang diprioritaskan timnas cowok, terus sekarang ke timnas cewek, timnas U, liga sudah diprioritaskan. Jadi nanti pelan-pelan ke depannya akan ada pembinaan. Pasti itu. Kita harus sadar, ini bukan Erick Thohir bukan tukang sulap. Nggak bisa semua tapi yang dia lakukan itu udah jauh lebih bagus daripada sebelum-sebelumnya. Iya. Ya kelihatan kan. Jadi gue siap kritik, oh ya sangat siap. Tapi kemarinan ya, aku tuh nonton podcastnya Pak Arya Sinulinga Ya. yang ngejawab pertanyaan-pertanyaan netizen sama media yang, Ya. aduh kenapa waktu Martin Pasbook belum jadi main tuh, kayak masih ngapain di naturalisasi kalau belum tentu main gitu. Akhirnya dijawab loh semua satu-satu, dan itu hebatnya media sekarang Bagus. nggak sih, Koci? Iya, ya. Kayak bukan gara-gara masalah finansial, ini emang karena masa proses arbitrasenya gitu-gitu lah. Iya, iya. Kayak hebat. Dan itu bagusnya si Arya, dia mau menjawab gitu kan. Ya, kita harus hargai itu. Komunikatif banget. Iya, kita jangan cuma bisa kritik doang. Tapi Arya itu sangat membantu lah dari sisi komunikasi, which is good. Jadi Coach nggak mau ngambil. gue punya nomor pribadinya Arya, jadi kalau ada apa-apa gue bisa tanya dia. Tapi nggak perlu gue WhatsApp dia karena gue nggak ada komplain. Iya sih, kalau komplain langsung WhatsApp gitu ya, Coach ya. Ya ngapain? Emang dia nggak ada kerjaan apa? Oke, next, semoga terjawab ya Dafarap. Ada Mat Prakoso. Apa yang bikin Koci suka sama Arsenal dan sejak kapan? Sebagai sesama fans Arsenal, Koci dengan skuad Arsenal yang ada sekarang, Koci yakin juara nggak? Dan kalau Arsenal juara Premier League musim ini, kira-kira mau bakal ngapain, Coach? Terima kasih. Oke, Prakoso. Jadi gini, Arsenal punya peluang besar untuk juara kalau Osimhen datang. Dan sekarang Osimhen diturunin harganya dari 135 ke 100 juta. Jadi Arsenal bisa beli. Cuman tergantung si tolol Edu sama Arteta ini mau beli atau enggak. Kalau mereka mau juara, mereka beli. Yang ada beli Merino. Oke lah, Merino masuk nggak terlalu mahal, 30-an juta masih oke. Tapi Osimhen sekarang kosong. Oke. Dan Chelsea baru beli Joao Felix 60 juta. Gue nggak yakin Chelsea mau, kecuali di barter ada nilai yang signifikan. Tapi kalau enggak di barter sama Lukaku kan, karena Conte mau Lukaku. Tapi ini peluang besar untuk Arsenal masuk segera sebelum di cut sama Chelsea. End of Agustus ya, Chelsea kan edan pemain 2 juta dibeli 200 juta, itu Chelsea itu. Tapi emang kan Chelsea lagi kebanyakan pemainnya katanya ya lagi, tapi tetap di bursa transfer aktif banget gitu. Iya, nggak ngerti juga, asli gue nggak ngerti Chelsea maunya apa, nggak ngerti juga. Oh gitu. Terus satu squad yang ada, nah ini harus ditambah Osimhen. Oh, yang pertama, gue dukung Arsenal itu tahun 90-an. Kalau gue adalah fans yang cari trofi, gue dukung Liverpool. Karena waktu itu tahun 90-an Liverpool paling banyak. Tapi kedua Man United. Gue gak peduli dengan trofi. Gue peduli permainan yang anti mainstream, yang indah, yang asik. Disitulah Arsenal zamannya Tony Adams, Ian Wright, Steve Bolt, Winterburn. Disitulah gue dukungan. Pelatihnya George Graham, bukan Arsene Wenger. I don't know any of it. Ya, yeah, I know. Disitulah gue dukung Arsenal tahun 90-an. Jadi netizen, ya Chelsea, kalau gue suka bully Chelsea kan. Minimal kita punya Champions League. Ya elah, kasihan orang cuma ngandelin Champions. Chelsea itu klub kemarin sore. Nggak ada Abramovich, selesai itu barang. Tapi kan Artetanya juga udah bilang, Coach, kalau mereka tuh udah firm nggak butuhin depan lagi kan. Kayak siapa bilang? Itu wawancara-wawancaranya si Arteta kan kayak gitu tuh. Enggak. Terus kemarin Havertz nggak pernah gue baca. Aku nyarin sih, Coach, tolong ya. Ya gitu, pokoknya dia bilang. Nyari, kamu baca dari media apa?
Enggak sih ya, kan kalau sebelum sebelum Oh, itu interview. interview Enggak. interview. Itu cybornya Arteta aja. Oh gitu. Jadi selain Osimhen mereka bakal Apa yang butuh siapa? terjadi kalau Saka cedera? Iya ya. Udah gitu aja, nggak usah jauh-jauh. Iya iya. Odegaard cedera. Udah bungkusnya selevel Bournemouth tuh atau Arsenal. Iya 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 ya, buat lapisnya gitu katanya cenah. Dah Mat Prakoso. Semoga terjawab. Ada siapa lagi? Udah. Ada suara rakyat. Waduh ngeri banget. Tiba-tiba inget di Senayan kemarin. Mau tanya coach, apa-apa aja sih step by step pembinaan usia dini di sepak bola Eropa dan apa yang sudah PSSI lakukan sekarang? Apa sudah mulai jalan dan apa-apa aja kekurangannya lagi bagi Indonesia? Oke, ini jawabannya panjang tapi gue perpendek aja. Pembinaan itu adalah tugas Askap ya, Kabupaten dan Asprof untuk membuat kompetisi di daerah masing-masing dari umur 6 sampai 17 tahun. Jadi kompetisi yang gue sebut tadi dari bulan Agustus September sampai bulan Mei. Rutin. Dengan program yang sama dan program itu datang dari PSSI. Dan itu belum ada. Sekarang ada sifatnya masih regional. But that's okay. Karena butuh waktu. Nah semoga kedepannya ini terjadi. Amin. Karena sekali lagi PSSI pun orangnya juga terbatas. Banyak yang sudah mereka lakukan. Tapi ini sekali lagi proses yang namanya proses butuh waktu lama. Maka dari itu gue harap Erick Thohir selama mungkin jadi ketua. Ketua abadi aja kali ya. Ya, semoga bisa. Dia yang 10 periode nggak apa-apa deh. Gitu. Jadi Gitu. oke, kompetisi dari umur 6 sampai 17 tahun. Ya. Ya. Dan sekarang belum ada, semoga kedepannya ada. Sekarang masih sifatnya regional. Tapi manfaatnya besar kalau kita kedepannya sehingga kita punya pondasi yang kuat. Sehingga kualitas pemain kita juga bisa ditingkatkan. Tapi juga kualitas SSB harus diperhatikan. Iya sih, tapi emang orang tua aku nggak tahu nih orang tua zaman sekarang kan udah naik ya, orang tuanya ada yang Gen Y, Gen Z gitu kan. Maksudnya dikasih sosialisasi juga kalau jadi atlet sepak bola tuh udah ada masa depan yang cerah gitu loh. Kalau dulu Iya. kan orang jarang mau jadi Iya. atlet sepak bola karena Ya, kita tahu. pelan-pelan itu terjadi, itu juga proses. Iya. Pelan-pelan gue rasa orang kalau orang tua punya anak, anaknya mau jadi profesional dan punya bakat untuk bermain bola, gue rasa didukung sekarang. Iya, amin. Semoga kayak e-sport gitu ya nasibnya ya. Jadi kayak didukung jadi atlet e-sport karena Coach tahu nggak sih e-sport? Nggak tahu Tahu. lagi, aduh. Tahu rese? Gue sering di-endorse sama e-sport, walaupun gue nggak main game. Terus gimana tuh komeninnya Coach? Nggak ada deh. Mau tahu aja. Kacau. Next, ada siapa lagi? Wih, kata-kata hari ini udah sampai ujung nih Coach. Halal bihalal dulu deh. Kata-kata hari ini fokus ke diri lu sendiri, berpikir positif. Udah, itu aja. Pendek banget, yang panjangan dikit dong. Pendek tapi mendalam. Fokus Deep, ke diri sendiri. like my voice. Fokus ke diri sendiri, pokoknya ya. Dan Jangan berpikir positif. pikir positif, jangan ngurusin urusan orang. Ya. Coach, makasih. Nggak mau pisah deh, nggak mau akhiri Jaspila kali ini ya. Tapi next kita bakal ketemu lagi sama Coach sebagai bintang tamu. Sebagai apa? Next gue sebagai sekali-sekali bintang tamu. Oke, gitulah Last Dance-nya Coach News. Dance dulu Coach. Enggak. Bye. Bye.